Engage! Clap your hands! Number one battle, ready, go! Halo semuanya, kembali lagi di channel Vortex Eternity. Oke teman, kali ini kita akan kembali lagi membahas Number One Sentai Goshuja episode kedua. Dan pastinya episode kali ini gak kalah rusuh ya. Ini bukan lebih ke arah kayak, wah ini episode bagus nih gitu ya. Ini lebih ke arah rusuh dan kayak begitulah teman ya. Jadi episode kali ini melanjutkan lagi teman, duel antara Kuwagata Ouja ya. Ini Universe Senshi-nya ya. Universe Senshi Kuwagata Ouja versus Goshu Wolf, yang pastinya adalah si Tsutsumi Natsume ya teman ya. Alias ya varian lainnya dari Taiya Hando ini yang menjadi Kuwagata Ouja ini, yang juga pastinya ibaratnya lawan rekan kerja sendiri gitu ya. Yang pastinya juga di sini dia kasih tau kan ya, kalau misalkan semua orang atau siapapun ya yang punya tujuan yang sama juga dengan Tiga Sword, di mana mereka juga harus melakukan banyak sekali cincin ya agar bisa terwujud keinginannya dan bisa menjadi number one gitu ya. Jadi pastinya ya seperti inilah ya kan yang akan dihadapi untuk kita selama 1 tahun ke depan gitu ya. Bagaimana rivalitas dan juga pertempuran number one-nya dimaksud oleh Tiga Sword seperti ini gitu ya. Jadi antara si Goshu Wolf dan juga si Tsutsumi ya kan ya, itu seperti ini ya. Jadi ya sampai juga ya kan ya diinterupsi juga sama si Rikuo dan juga Ryugi ya. Pastinya dua orang ini juga kayaknya sudah seperti bekerja sama ya teman ya, dari awal mereka bergabung ini mungkin ya. Jadi si Hoiru ini kan ibaratnya orang terakhir lah gitu ya yang bergabung. Jadi si Rikuo maupun Ryugi ini bahkan mungkin sama si Kinjiro ataupun sama Sumino ya mungkin ya, itu mereka udah pasti akan ada konflik masing-masing gitu ya. Yang saya harap juga nggak mensampingkan untuk kayak konflik Universe Senshi ini, konflik number one ini gitu ya. Jadi semoga aja ada lagi ya konflik Super Robot bahkan Burai, dan itu fokusnya banyak loh teman ya. Jadi semoga aja tetap dibagi rata lah gitu ya. Karena kalau misalkan ini tuh kayak rush tapi nggak dibagi rata, jadinya agak kok gini gitu ya. Yang pastinya juga kita patut tunggu ya teman ya. Nah, untuk openingnya itu kita akan bahas untuk episode atau video berikutnya aja teman ya. Karena kita akan bahas aja untuk episode kali ini gitu ya. Untuk visualnya aja teman, kita akan breakdown gitu ya untuk opening Goshu ini, walaupun opening dance gitu ya. Jadi ya sekalian juga kayaknya kita akan coba buat list ya opening terbaik ya di era Reiwa gitu ya. Ya, pastinya untuk episode kali ini ya sama kayak episode pertama gitu ya, dimana kalau untuk titlenya itu diselipkan di beberapa apa ya kayak makanan-makanan atau benda-benda lah gitu ya. Jadi yang pertama kan kayak makanan apa ya, cup ramen lah gitu ya. Ya kali ini tuh di tempat sampah tuh tulis kayaknya episode 2 gitu ya, catch the treasure, it's my prey gitu ya. Jadi pastinya ya si Mas Tono ini ya itu tetap disuruh bayar apa namanya tunggakan gitu ya, karena pastinya kan dia masih nyewa ya gitu ya. Jadi nggak melulu harus di apa ya ditunggu-tunggu gitu ya, harus cari kerja lagi gitu ya. Dan katanya tuh lagi hari ini nih apa namanya hari beruntungnya lah gitu ya, karena di hari-hari itu juga apa namanya kayak lagi panen durian lah gitu ya, lagi masa-masa banyak keberuntungan gitu ya. Ya pastinya juga untuk Burai dan ini ya semuanya apa ya kita lihat kan ya, untuk interiornya pun juga betul-betul mewah gitu ya, seperti istana ya, walaupun base-nya pun juga kayak tower gede gitu ya temennya. Ya mungkin aja kan si member Goshu itu juga lana di dunianya si Burai dan ini gitu ya, atau dunia number one itu kan, semoga aja adalah gitu ya. Dan lagi-lagi ya jangan sampai konflik Universe Senshi-nya pun juga tersingkirkan ya teman, maksudnya dikesampingkan gitu ya. Fasenya sih ya memang banyak orang bilang tuh kayak, loh ini episodenya kok kayak apa ya, bukan cepet ya teman, tapi kayak rasanya tuh kayak kita nonton serialnya Forze gitu ya, dimana pergantiannya tuh kayak ibaratnya Henshin cepet ya kan ya,
dialognya cepet gitu ya. Terus tapi maksudnya flow-nya tuh ada yang enak gitu ya. Tapi kalau ini tuh kayak cepet tapi kok kayak berasa nanggung gitu ya. Jadi ibaratnya dialognya tuh juga belum selesai nih gitu ya dialognya, atau kayak interaksinya kayak singkat banget gitu ya, tiba-tiba muncul gitu ya salah satu karakter, misalnya siapa lah gitu ya, yang pastinya juga di sini untuk Cassius Beer-nya, atau mungkin ini kayak sohibnya kan dari si Farkendall ini juga akan beraksi gitu ya. Dan sini juga ada debut dari Miss Sweet Cake ya, dan juga Miss Mister Knife gitu lupa ya. Pokoknya si yang seorang itu si pemuka kasus kita sama Reina Ueda gitu ya. Dan di belakangnya juga ada suatu robot ya temennya. Kayaknya ini juga robot yang belum disiapkan gitu ya. Mungkin episode belasan gitu ya. Yang mana juga yang memprediksi ya ceritanya ini malahan campuran dari Zenkaiger atau enggak Dom Brothers gitu ya. Gimana Zenkaigernya tuh juga mungkin lebih ke kayak vibes cerianya itulah gitu ya. Kalau Dom Brothers itu ya, itu seperti ke kayak suasana dramatisnya itulah gitu ya. Kalau untuk duelnya malahan ini malah bukan kayak Gokaido juga sih terusnya. Ini malahan kayak Psycho Battle ya. Psycho Battle kan ada series mini series ya untuk 4 episode sebelum bertangga Your Sister itu sama ya kan ya, duelnya itu seperti ini gitu ya. Yang pastinya juga dengan syarat ya mereka tuh ya bisa mewujudkan keinginannya gitu ya, sama kayak DGP lah gitu ya. Nah, untuk monster mingguan ini pastinya adalah number one gitu ya. Mereka datang dari dunia number one role ini ya kan, juga menggunakan tubuh manusia gitu ya untuk jadi base-nya gitu ya, atau kayak tubuh dalamannya gitu ya. Jadi pastinya juga di sini pertama kalinya adalah si Bu Saori Iijima gitu ya. Si Bu Kos ini ya, dia juga diculik dan juga dimasukkan ke dalam situ gitu ya. Nah, untuk si number one ini juga kayak punya dunia lainnya juga gitu ya. Ya semoga aja ini diekspor juga lah temennya. Ini banyak loh ya kan ya, yang saya selalu bilang gitu ya, number one, terus Buraidan, nyebut Senshi gitu ya, bahkan mungkin Tegasword ya kan ya, atau mungkin kayak drama dari tiap member khusus itu ya, semoga aja bisa terbagi rata gitu ya, jangan sampai kayak nggak jelas gitu lah temen ya. Semoga aja bisa ya. Ini Akiko ini juga baru 2 episode ya temen ya, kita lihat seperti apa perkembangannya gitu ya. Nah, pastinya yang kita patut tunggu teman ini dia ya, beberapa gimmick dari si number one ini kayaknya mencatat kayak mungkin sifat-sifat manusia, mungkin kayak kaya atau harta karun, atau kayak sifat yang menguntungkan lah gitu ya. Jadi dia juga menyebutkan dia itu adalah treasure hunter number one. Ini number one selalu disinggung sekali gitu ya. Jadi pastinya juga dia awalnya kan mau coba merusuh gitu ya, dan ini momen kocaknya ya teman ya, ini si Ryugi ngapain bawa piano ya ampun, ini malah kayak si SpongeBob ya kan ya, ini pianonya dapat dari mana woi gitu ya. Itu siapa ya, Squidward apa si Plankton gitu ya. Jadi ya betul-betul membawanya ini udah kayak enteng sekali gitu ya kan, karakternya kan emang kuat sekali gitu ya, kayak ya di atas rata-rata lah gitu ya. Dia tiba-tiba menjadikan lagunya Tegasword ya. Kalau kan saya juga teman untuk lagunya Tegasword, terutama untuk himne Tegaswordnya itu berasa kayak lagu banyak bilang kayak lagu rohani gitu ya. Nggak tahu itu bener atau enggak gitu ya. Jadi pastinya juga lagunya tuh betul-betul pas di renungkan atau bawa merem ya kan, tiba-tiba kayak loh kok keinget sesuatu gitu ya. Jadi pastinya untuk Tegasword ini ya kita lihat ya kan ya, mereka tuh masih menganggap Tegasword itu sebagai dewa gitu ya. Jadi ini ada 2 POV ya temen ya. Pertama, Buraidan itu menganggap Tegasword itu adalah dewa kehancuran ya. Di mana juga cincin dari yang maksudnya mereka harus dapat cincin itu ya, mungkin mereka bawanya itu atau dimurnikan ya. Dimana untuk Buraidan ini tuh ya bisa bilang juga mengancam lah gitu ya, dengan ibarat tuh darinya tuh menjadi dunia lebih baik lagi gitu ya. Tapi ya sama aja duel gitu ya, duel ibarat tuh ring ya atau cincin ya, itu mereka tetap harus duel gitu ya. Nah, pastinya juga selain ada si Ryugi yang di luar nalar ini ya, ada juga si Rikuo ya kan, si Mas Leon ini juga siap beraksi teman bersama si Goshu Tirano ini teman. Dan juga ini dia pastinya kayak memberikan suatu clue ya untuk insert songnya mungkin ya, itu Sweet Pain gitu ya. Ini entah untuk di seriesnya doang kah atau nanti muncul di untuk
karakter songnya mungkin ada kali ya. Nah, pastinya ini teman momen henshinnya ya teman untuk di Goshu Leon dan juga Goshu Tirano ya teman ya, mereka masukin ya engage gitu ya, terus juga clap your hands ya, gitu ya, itu bagus loh teman ya, itu enak juga kan. Dan ini pas mereka ngebentuk lingkaran itu transisi masuk ke dunia ring gitu ya, jadi pas sudah kayak ngebuat lingkaran smooth gitu ya, masuk tuh ya kan dunia ring ini, yang mana bantu game kayak si Geki Violet gitu ya. Jadi di sini juga habis itu mereka kayak masuk lagi ke dunia bulatan itu kan ya, dunia cincin itu ya. Jadi mereka juga langsung teleport ke situ dan buat kayak apa namanya, memanggil ringnya gitu ya. Jadi terbentuk untuk visornya dan masuklah ke situ ya teman. Dan mereka juga sama gitu ya, punya corak dari si Goshu-nya gitu ya, corak hewannya bisa bilang ya, atau corak tiga soalnya itu juga mereka bersatu gitu ya. Jadi bukan hanya mereka jadi Goshu aja, tapi mereka memang bersatu dengan hewannya gitu ya. Jadi inilah ya untuk aksinya. Dan teror ini lebih ke kayak gulat, tapi bukan gulat doang, dia malah kayak lebih taktikal sedikit lah gitu ya. Terus juga kalau untuk Leon ini tuh juga pastinya lebih elegan gitu ya, dan juga ibaratnya tuh kayak siapa ya, kayak Jeremy mungkin ya, muka-mukanya pun juga kayak senyumnya pun kayak Jeremy banget gitu ya. Nah pastinya setelah ini kan juga ya mereka juga saling berkenalan gitu ya untuk si Howeru, Riku, dan juga Ryugi ini gitu ya. Jadi pastinya si Riku ini juga ibaratnya ya mau coba inilah gitu ya, mempertahankan bumi ini tanpa kita itu harus menghancurkan segala sesuatu lah gitu ya. Maksudnya duel ini tuh nggak harus ngehancurin sesuatu kah, atau kayak duel atau gimana gitu ya. Jadi dengan adanya treasure hunt battle ini ya, jadi ya sudah ada gitu ya. Memang ke ini nggak seperti diumumkan kayak misalnya Sumuri gitu ya. Sumuri kan navigator game gitu ya, dia kayak umumin kayak Kankiri game atau kayak game apa gitu ya. Nah apa kami aduh apa namanya, kami kasih game atau apalah gitu ya, pokoknya yang kayak game-gamenya yang betul-betul bervariasi kan ya. Sorry, bukan kami kasih, kami nari ya temen ya, kami nari game ya, yang itu skip aja ya temen ya. Ya pastinya untuk beberapa game-game yang mungkin akan dibawakan di Sedai Goshu ini ya, ibaratnya apa ya, bisa dibilang bukan lebih ke universe sensinya ya temen ya. Ini kalau misalkan ini fokus satu ke universe sensinya ya mungkin antara duel ya. Tapi kalau misalkan untuk ke number one-nya ini ya, ada dunia number one, ada dunianya Buraidan gitu ya. Berarti ya tiap apa namanya, tiap si monster penguin ini tuh muncul ya ada game-game sendiri gitu ya. Jadi mereka juga langsung memperkenalkan diri kan ya, si Ryuki ini tuh kayak players Death Sword, Ryuko ini tuh yang si idol yang diusir dari agensi. Kita juga nggak dapat loh ya kan ya, itu flashback tuh gimana ya kan ya. Walaupun Ryugi ini juga ya ibaratnya dia itu kenapa gitu ya, kayak flashback tuh kayak nggak tahu gitu ya, ini kayak mana storynya, kayak mana dia tuh bisa kabur dari rumah, kayak mana dia tuh betul-betul apa ya, bisa jadi penyembah atau apa namanya, pelayan dari si Tigaso ini. Terus Riku juga kayak mana ya, kayaknya kita harus tahu gitu ya. Nah ini juga ada momen si Mas Tono ini ya, dia juga bodoh amat ya sama mereka berdua, yang penting cari si treasure hunt ini gitu ya, yang penting dapat duit ya, kayaknya bisa bayar kos-kosan. Dan ini sedikit detail ya temennya. dia pakai apa, kaos kaki yang robek itu emang sengaja kan ya sama Pak produsen si Daigo Matsura ini tuh, dia kayak menekankan ya si Tono ini tuh emang Miss Queen ya. Ibaratnya tuh dia cuma bisa makan rotinya samping doang gitu ya. Jadi memang luar biasa ya, roti samping minum susu gitu ya, enak sekali ya. Ya pastinya untuk kali ini juga ditahan sama si Ryugi ya teman, karena dia juga yang betul-betul menjaga kehormatan si Tigaso ini gitu ya. Jadi saking kuatnya ya kan ya, bisa juga angkat pohon, batu, macam-macam gitu ya. Nah dia juga nemuin nih kan si treasure-nya ini, dan juga Seriko ini juga siap juga gitu ya untuk mendapatkan treasure-nya juga gitu ya. Karena lihat si number one treasure ini pun juga dia iya sih nggak ngerusuh juga, sama aja sih ya. Mereka dia juga ambil si emas-emas itu ya ibaratnya punya manusia gitu ya. Dan maksudnya tuh juga di sini dari salah satu VIP-nya atau ingredients paling utamanya gitu ya. Jadi pastinya akan sangat baik gitu ya. Jadi meskipun juga Riku punya cara gitu ya untuk mendapatkan kayak item yang super bagus gitu ya untuk treasure-nya. Jadi dia juga berpura-pura kayak mereka tuh kayak apa ya, si Riku ini tuh ke entah ini siapa gitu ya, entah nenek kakek atau fansnya dari Riku mungkin ya, yang kayak memberikan apa namanya,
pertolongan kepada si Rico ini. Katana itu lagi sakit lah kayaknya, karena Katana itu kan dia udah diusir dari agensi gitu ya, terus dia tuh kayak sendirian, tiba-tiba dia sakit gitu ya. Jadi dia juga titip surat gitu ya dengan tentang Rico nya itu kan ya. Rico kucing ya ternyata ya, kucing atau singa ya kan ya. Jadi dia juga memberikan gitu ya untuk si Gucci atau vas dari zaman purbakala ini, karena atau zaman apa lagi ya, pokoknya juga yang sangat berharga ini gitu ya. Jadi pastinya kita lihat ya bagaimana untuk si Rico nya itu berhasil gitu ya untuk bukan menghasut sih, untuk apa ya, meyakinkan si nenek dan kakek ini gitu ya. Jadi ya langsung terkena Zukyun gitu ya. Beda series ya, beda series. Ya, pastinya juga di sini si Tono juga masih cari kena treasure-nya, dan tiba-tiba ya kan lihat si adiknya kan ya, si Aoi ini ya, bukan adik sih ya, mungkin lebih ke kayak sesama yang ada di tempat bungkus itu kan ya. Jadi ya udah dianggap adik juga sih ya sama si Tono ini gitu ya. Jadi dia tuh kayak dipalakin sama si yang paling besar ini, yang bajunya kayak Squid Game ya, warna hijau kan, warna hijau, terus ada corak putihnya, terus tambah nomor aja tuh ya, number one gitu ya. Yang pastinya juga ternyata treasure yang diambil itu ya cuma makanan ya, jadi makanan biasa doang gitu ya. Jadi untuk mencari suatu hidangan yang sangat lezat. Dan penentuan ya, siapakah yang akan menjadi number one nya ya, ada si Ryugi, treasure hunter number one ya, dan juga Rico. Yang pastinya di sini awalnya si Ryugi kalah gitu ya, tiba-tiba ya ini kan ada si Rico sama si treasure hunter number one ya, udah pasti ya si treasure hunter number one yang menang gitu ya. Tapi tidak sampai di situ ya teman, ini ibaratnya yang bikin kayak what, kok cepet banget gitu ya. Habis itu kan muncul si Cassius Bear ini gitu ya, yang si musuhnya itu kan ya. Terus muncul ini ya si Hoiru Tono ini ya dengan cepat gitu ya, kayak dialog tuh cuma berapa detik doang gitu ya, intensnya cuma sedikit sekali, tapi tiba-tiba si Tono ini datang dan berebut semuanya gitu ya. Jadi ibaratnya ada si kartu jokernya gitu ya, jadi datang gitu ya, merebut semuanya, dan ibaratnya semua harta karunnya pun juga direbut gitu ya. Jadi pastinya pressure hunter number one berhasil diambil gitu ya. Dan pastinya Tono berubah menjadi Goshu Wolf menghadapi semua, dan ini bersama ya temannya, teleport ke ring, terus teleport lagi ke dunia apa tuh ya, dunia yang pas berubahnya teman, dan langsung gitu ya berubah menjadi Goshu Wolf. Pastinya bersama teman ada seperti announcernya Hamba One gitu ya. Pastinya ini dia untuk dualnya ya kan ya, number one treasure hunt dan juga si Goshu Wolf. Beserta pastinya Goshu Leon yang ngadapin si para Airi ini gitu ya, dan juga pastinya muncul Leon Basta Go gitu ya. Mantap. Dan di sini juga Ryugi berubah teman, dan juga pakai lagi temennya untuk kekuatan Awakening dengan muncullah Tega Sword Yellow gitu ya. Pastinya masih sama teman dengan cockpit mode-nya gitu ya, untuk armor atau outfit khususnya gitu ya. Jadi kita tunggu kan ya, kalau si Sumino pakai ini mungkin kayak ala-ala princess gitu mungkin ya, atau gimana ya. Soalnya kayaknya kan kalau si yang cowok kan ya untuk bawahnya kan pakai celana gitu ya, mungkin kayak ya lebih ke princess gitu lah teman ya. Jadi kita tunggu kan ya, si Dedek Sumino ini kan pakai si 3 sword black itu gimana gitu ya. Jadi kan temanya unicorn gitu, ini kan temanya si Tyranno. Berarti kalau secara urutan berarti yang pertama tuh 3 sword red, yang kedua tuh 3 sword yellow, yang ketiga itu 3 sword blue ya kan ya, nanti bisa 3 gitu ya. Yang keempat itu 3 sword green ya, si Goshu Eagle. Yang terakhir tuh baru 3 sword black ya, si Goshu Unicorn ya. Pastinya mantap jiwa ini ya untuk fightnya. Lagi-lagi apa guys, rusuh ya, betul-betul banyak sekali terjadi di episode kali ini gitu ya. Kayak POV-nya dari apa namanya, untuk battle-nya pun juga sampai ada 3 loh temen ya. Goshu Wolf hadapin Treasure Hunter number 1, Goshu Leon hadapin si Ai, dan si Goshu Tyranno hadapin si Cassius Bear ini gitu ya. Dan juga si Goshu Leon itu dia pakai si Taya Ningen ini temen ya. Jadi langsung itu dipakai dengan maksimal, dan langsung bisa gunain kekuatan bulu bijutnya yang bisa kayak apa ya, bolak-balikin si senjatanya itu gitu ya, atau amonya gitu ya. Dan pastinya pertempurannya pun juga langsung seru gitu ya. BTW yang lebih seru lagi kan ya, selain ada scene ini yang betul-betul bagus banget gitu ya, itu adalah Hironobu Kageyama yang ngisi tim songnya si 3 sword yellow salah ya. Jadi betul-betul enak loh temannya, jadi kayak betul-betul bikin semangat gitu ya. Jadi langsung teman di storm ini ya untuk si Cassius Bear-nya ini kan ya. Terus juga pastinya langsung gitu ya di double finish ya kan ya. Goshu Leon dia pakai Lembaster
go-nya gitu ya untuk hadapin si Ai ini. Dan di sini 3 swordnya ini kan langsung dikena serangan hama-nya ya, hama finishnya. Dan Goshu Wolf masih pakai kombonya ya, ini betul-betul poin positifnya gitu ya, masih mempertahankan juga gitu ya. Semoga aja ya tetap konsisten gitu ya, ingat konsisten itu penting gitu ya. Yang semoga aja ya Akiki Inoue ya, kalau mau tambahin drama boleh gitu ya, kalau mau dijedain dulu untuk scene kayak ini boleh gitu ya, tapi ingat jangan sampai hilang ya. Untuk universe tension-nya pun juga ini gak ada lagi loh teman, kayak duelnya sama si Tsutsumi gitu ya, bahkan cuma di awal doang gitu ya. Jadi berarti ya udah selesai gitu ya. Berarti ibaratnya kalau misalkan si si universe tension-nya pun juga udah selesai bertarung ya, berarti dia bukannya nggak mau tar lagi, bukan ya. Jadi konsep ceritanya ini, jadi setelah mereka tuh kayak apa ya, duel satu lawan satu ini, nanti ya udah gitu ya. Nah, siapa yang menang itu nanti kan bisa dapat cincinnya gitu ya. Ibarat tuh ya si Tsutsumi itu entah lawan siapa lagi gitu ya yang bakal dapat cincinnya, kan kita nggak tahu gitu ya. Yang pastinya di sini kekuatan paling mantapnya juga teman, dia bisa mengambil orang-orang yang terjebak di dalam situ gitu ya. Jadi memang kayak Adverse itu kayak Bima X gitu ya, yang dimana orangnya pun juga jadi bagian monsternya, sama juga kayak Commander Oz gitu ya, dimana ada kan ya si manusia tuh dia dijadiin grid gitu ya. Nah, pastinya juga langsung ya duar selesai gitu ya. Dan Goshu Wolf menang telak gitu ya, sampai ke langit mana tuh ya, itu tinggi banget gitu ya rankingnya ya. Winner Goshu Wolf, yang pastinya selesai juga temennya untuk debutnya ini. Dan kita tunggu teman untuk debutnya ya, karena ya di belakang itu ya robotnya si Bukit ini juga kita patut menantikan teman ya. Karena ya bisa aja kan ya untuk Bukit ini ya, kalau misalkan ini ya Bukit ini kan ini statusnya kan masih jahat gitu ya, kalau misalkan ini ada momen di mana dia itu jadi baik gitu ya, kita lihatnya tuh mungkin seperti apa gitu ya. Kan ini ibaratnya tujuannya kan masih seperti anti-hero gitu ya, mereka tuh mau buat dunia tuh lebih baik kan ya, antisipasi dewa kehancuran itu ya kan sedikit. Ini cuma caranya salah gitu ya, caranya malah ngebrutal gitu ya kan ya, jadi malah kayak ini seorang gitu ya, jadi kayak bertolak belakang juga gitu ya. Jadi kita tahu nih seperti apa ya. Nah, dari anti-hero pada villain ya, nggak tahu ya. Yang pastinya untuk tempat si kos dari si Bu Saori ini pun juga berubah alih gitu ya, menjadi tempat si 3 sword ini gitu ya, kayak markas utama Kushizuru lah cerita ya. Jadi Ryugi kan jadi pelayannya, sama Riko juga langsung bersama gitu ya. Nah, pastinya dilanjut lagi teman untuk duelnya ya temennya, untuk next episode ya kan ya. Pastinya si Taiya kan ya, Tsutsumi ini juga sudah selesai gitu ya, entah selesai atau mungkin balik lagi kan ya, sayonara Tsutsumi gitu ya. Nah, untuk next episode teman, kejutan ini ya, kita kedatangan Don Momotaro. Ini presensinya, kalian tahu siapa yang jadi Don Momotaro? Ini dia ya, yang menjadi Don Momotaro loh, bukan si Kohi Higuchi nih, bukan Momoitaro ini berubah nih. Kok orang lain nih? Ya, ini konsepnya tuh memang seperti random people can be number one ya. Jadi ibaratnya si orang atau universe senshi kan ya, aktor lintas sentai atau lintas tokusatsu lain pun juga bisa ikut gitu ya. Jadi ini ada Kou Nanase gitu ya, yang sebenarnya dari Kirisaki di Ultraman Taiga ya. Ini dari si penjahat gila kan ya, kayak Joker ibaratnya si Taker ini sekarang jadi yang betul-betul gila ya kan ya, yang ketawa-ketawa sendiri gitu ya, kayak betul-betul orang gila kan ya, si Momotaro kan ya, yang aslinya sekarang ini jadi AR-nya gitu ya. Ini betul-betul divisi AR-nya versi sentai gitu ya. Nah, pastinya juga di sini sifatnya ya ibaratnya masih adalah sedikit gitu ya. Cuman untuk sifat yang ada ini pun juga bisa bilang ya lebih keren atau lebih sengklek mungkin ya. Jadi pastinya kedatangan juga teman untuk Dedek Sumino ya temennya. Katanya nanti akan debutnya itu ya selain si Tiga Sword Blue-nya gitu ya, nanti ada juga si Domomotor ini. Dan nanti katanya Gosho Eagle sama Unicorn itu bakalan debut langsung gitu ya di episode 3-nya, berarti bakal rame nih gitu ya. Kalau enggak mungkin ya episode 4-nya fokusnya ke Takehara Kinshiro dulu, baru nanti ke Gosho Unicorn-nya. Nah, pastinya seperti itu ya teman ya. Tapi yang bikin kaget juga teman, di akhir scene-nya berbentuk ini akhir ya teman ya, tiba-tiba ya muncul ini ya si Gosho Eagle ini gitu ya. Ini berarti di akhir episode 3 berarti ya. Nanti kan next episode berarti fokus satu ke Takehara Kinjiro gitu ya. Jadi bakalan seru nih gitu ya. Berarti episode 1 itu si Tono, kedua itu si Ryugi, ketiga itu Rikuo, keempat itu si Kinjiro, dan terakhir si Dedek Sumino gitu ya. Jadi Bukit pun juga datang ke bumi namanya untuk mencari si cincin itu ya, beserta ya si Mas Tono itu juga. Oke. Untuk blog episode 2 kali ini teman,
pastinya kita lihat temannya untuk tim dari Goshu ini memberikan suatu cara kan ya agar biar berbeda nih ya dengan Sentai yang sebelumnya tanpa melakukan hal yang sama dengan seri anniversary yang lainnya gitu ya. Yang membuat mereka itu yakinnya seperti semuanya itu adalah rival ya, bukan musuh ya, rival ya. Jadi ibaratnya sesuai tema sih ya, ini kan kayak Battle Royale gitu ya, sangat terkadang bertarung atau membantu Go Shooter itu sendiri gitu ya. Jadi ya kalau pengacuannya ya paling kita bisa anggap itu ya si Buraidan itu ya temen ya, sama si number one si Weekly Monster itu gitu ya. Dan ternyata ya si manajer produksi itu juga sempat ya mengajak si Higuchi Kohei gitu ya, alias Taro atau Domomoto ini itu bahwa dia mau nggak sih dari Domomoto ya kan ya, atau ibaratnya ya kan itu perannya beda kayaknya sebagai Perdana Menteri di Goshu ini gitu ya. Jadi dia bilang tanya ini beneran nggak nih gitu ya, apa mungkin orang lain aja nih kan yang jadi menterinya gitu ya, mungkin ibaratnya entah jadwalnya kah atau gimana gitu ya, soalnya ini juga betul-betul ya kosnya tuh random sekali gitu ya. Nah kalian pastinya sadar kan ya untuk beberapa episode ini mungkin ya sampai episode depannya untuk pembuatan judulnya atau terutama kayak episode kedepannya pun ya dari benda-benda yang tak terduga kan ya. Kalau kemarin itu cup noodle, ini kayak tong sampah ya temennya, biar ada seninya gitu ya untuk pembuatan episode yang akan datang gitu. Nah untuk title setiap episodenya pun juga punya referensinya gitu ya. Jadi kalau episode 2 itu Otakara Buntore Ore no Emonoda. Nah, jadi ada bun itu maksudnya bun puncture gitu ya yang akan dipakai sama si Goshurion tadi gitu ya. Sementara kalau yang episode 3 itu Nippon no Don Watashi ga Sorida. Jadi yang pastinya adalah si Don Momotaro itu ya teman-teman ya, alias si Kou Nanase-nya. Mantap sekali ya. Nah, selain itu juga Goshurion itu temanya adalah tepukan ya teman ya, atau klep tangan atau tepuk tangan ya. Jadi pastinya pembukaannya pun juga lebih energik ya. Para pemain menghafal tarian itu selama sesi syuting ya. Asli pas dengar openingnya pas ini ya, secara di seriesnya pun juga lebih bagus daripada di live yang Cho Euyuse itu kayak kurang ya, kayak masih kurang dapet gitu ya. Pas udah muncul enak nih kayaknya salah satu best anniversary song gitu ya, mantap ciba nih ya. Nah, ini kan si Rico juga sempat membuat sign-nya gitu kan, dan juga memang ada banyak ya kan variasinya. Jadi betul-betul luar biasa gitu ya. Nah, selain itu kan ada Mr. Shining Knife dan juga Miss Sweet Cake ya kan. Itu adalah katanya pasangan ya kan yang ceritanya telah mempunyai batas sehingga menjadi bengkok. Kali ini musuhnya berbasis pernikahan dan basisnya bagi para jenderal Buraidan itu sendiri gitu ya. Jadi ya di Samurai Candle dan juga Supervisor Ai ya, itu ya dia pakai botol champagne gitu ya. Jadi yang warna emas kan dia pakai botol, ternyata ya kirain pakai pedang ataupun itu ya, kayak dikepuk doang gitu ya. Jadi untungnya cuman ya itu kan ya nggak ada kayak efek kayak pecahan kaca atau gimana kayak tadi ya, mungkin jadinya agak gimana gitu ya. Nah di bagian area yang gold itu dia kan punya kayak armband gitu ya teman, katanya itu punya sesuatu ya kan ya, koneksi ke Super 50 anniversary kan ya, tapi mereka belum reveal sesuatu ya kan ya di logo itu ya. Nah di scene si Ryugi yang bawa si piano itu ternyata terpisah ya teman ya. Pas dia bawa itu kan emang kayak di lokasi yang runtang itu kan ya, pas dia main itu dia kayak di atas gedung gitu ya teman ya. Nah pastinya untuk filming episode ini kan dia pakai drone gitu ya untuk mengasih membuat gambarnya tuh lebih keren dan juga lebih nyata kan, dan juga kecepatan pun lebih bagus gitu ya. Nah untuk voice actor dari si Tenshin number one ini tuh adalah si Matsuda Kenichiro kan ya, yang pastinya dia kayak dia di kasih tau kan ya untuk mengisi suara seperti Indiana Jones yang terkadang seperti berat kan suaranya, namun bisa jadi komedi juga gitu ya. Jadi kayak ala yang pencari harta karun itulah kan ya. Terus direktur Matsura juga meminta kan ya untuk hero ini tuh dia pakai kaos kaki bolong itu kan ya, dari biar menekankan nih ya yang saya bilang tadi gitu ya, itu dia kayak kuring lah gitu ya si Hoiru Tono ini. Pasin tiga yang kayak ngespom si Cassius Bear ini itu ya pastinya aman lah gitu ya, karena kan pastinya kayak gak ada suit aktor lah gitu ya. Kayak pakai dummy doang gitu ya, jadi biar lebih aman dan ya bisa semakin rusuh gitu ya. Dan Suzumi pun juga lebih mementingkan 250 yennya juga daripada yang lainnya gitu ya.
Nah, selain yang paling ketara itu kan dia kayak apa ya, gimmick dari si Cockpit Nona juga, dan lihat si sifat tononnya itu kayak Miss Queen gitu ya temennya. Terus yang paling menarik itu adalah dari nama Pegasus itu kan ya. Jadi katanya tuh dari pada saat mereka membuat Henshin Belt-nya gitu ya. Jadi ya kan dari Commander Series kan adalah Henshin Belt, dan sebesar itu adalah robotnya. Chief Producer Goshu juga mengatakan bahwa Bandai mainkan fokus di robot-robotnya itu ya. Tiga soal itu merupakan dari pewujudan dari ide membuat semacam Super Sentai Rider Belt-nya. Jadi yaitu merupakan robot yang merupakan fokus jualan utamanya, namun sekaligus juga bisa menjadi changernya. Nah, jadi biar lebih rumit tapi asalkan ya lebih bagus lagi deh ya. Nah, untuk nama Sword Hands atau ibarat tuh kayak Tega Sword atau Mega Sword apa ya kan ya, itu kan kayak namanya tuh kayak Power Rangers banget gitu ya. Ini emang tuh ini ibaratnya mau ibarat tuh sindir Power Rangers kayaknya ya. Jadi itu kan bukan dari mereka kan, tapi dari Bandai gitu ya. Tega Sword sangat tega, betul-betul tega sekali gitu ya. Jadi betul-betul bisa membuat mainan katana gitu ya. Penulis Aikiko yang masih newbie untuk Sentai sempat bertanya kepada Pak Daigo gitu ya, produsernya, kenapa harus berubah dulu gitu ya untuk mendirikan robotnya. Daigo menjawab bahwa itu tradisi atau bisa untuk antisipasi beban energi yang besar ketika sedang mengatur robot. Ya, itu juga pernah dilakukan sama Shirabe gitu ya, di episode 39-nya Boom Boom Cer gitu ya. Itu betul-betul beban robotnya itu ya ibaratnya nggak kuat gitu ya. Bukan cuma betul-betul kayak bawa robot doang gitu ya. Bukan. Itu ada energinya gitu ya. Jadi susah gitu ya. Scene cockpit pun juga jarang menjadi fokus utama ketika robot battle, dan Ghost Rider ingin agar emosi karakter lebih terlihat dan juga pergerakannya lebih berasa pada saat ya pakai cockpit mode, serta ya nggak pakai rode rangernya gitu kan. Jadi ya betul-betul super robot ini namanya ya. Pak Shirakura pun juga suka dengan judul suatu series Gundam karena terlihat berbeda dengan para pendahulunya. Nah, 50 tahun series Gundam ini pun juga mengadakan sesuatu yang serupa gitu ya. Nama sebelum number one Sentai ini tuh ada banyak loh teman ya. Ada Strongest Sentai Strongest Legend. Kayak nama game ya teman ya. Sentai Tenkaichi Decision Battle, Super Century All Sentai. Wadaw, mantap juga ya teman ya. Jadi ya pastinya rangkumannya adalah number one Sentai Ghost Rider ya. Setelah absen beberapa tahun, Green Sentai akhirnya muncul lagi, dan itu idenya dari Pak Bandai ya. Chief Producer Daigo sendiri sambil ketawa sarkas ya, mengatakan bahwa para kru bakalan agak kerja keras gitu, karena ibaratnya teknik green screen dan blue screen nih kan, yang ibaratnya cuman di Blue Sentai ataupun Green Sentai pun juga bakalan susah gitu ya. Jadi untuk kali ini ya betul-betul harus bisa gitu ya, untuk memanfaatkan si Ranger hijaunya ini gitu ya, agar nggak betul-betul miss lah gitu ya. Mereka juga sempat gitu ya, di episode kedua itu ada Isa Song yang dibikin oleh Hironobu Kageyama yang disebut sebagai chief producer itu adalah Victory Song ya, yang merupakan produser Minato dari Commander Gachar ya. Sebenarnya juga dia jadi produsernya dari Gachar gitu ya. Jadi dia betul-betul melanjutkan lagi namanya dari Pak Minato ya temennya untuk bagian musiknya ini ya. Nah, oke teman, jadi pembahas kita untuk episode 2 dari number one Sentai Ghost Rider teman, yang saya harapkan tadi teman ya, jangan sampai ini ya, ini persensinya itu dilewatkan begitu saja gitu ya, karena ini previewnya banyak loh teman ya. Misalkan nanti number one Sentai itu lawan si Buraidan, number one Victory Monster, ini persensi Tega Sword, bahkan mungkin bisa mereka lawan gitu ya. Jadi pastinya untuk POV-nya pun juga harus bisa dibagi rata nih kan ya. Kita lihat nih kan ya, Akihiro itu seperti apa penggarapannya dengan series yang satu ini gitu ya, karena ini betul-betul harus diperhatikan lebih detail gitu ya, jangan sampai ada terlewat gitu ya, karena pastinya juga banyak opensinya, dan ini harus benar juga gitu ya. Dan untuk scene-nya pun juga harus diperhatikan juga kan ya, kayak dramanya, bagian komedi, bagian actionnya itu juga harus tahu gitu ya bagaimana posisinya gitu ya. Jadi itu teman untuk penerapannya, semoga aja si aktornya Haruichi juga bisa balik lagi gitu ya, untuk jadi rivalnya si Gochu Wolf ini secara abadi gitu ya. Dan teman untuk rivalnya seperti apa di next episode kan. Sampai depan, goodbye.